Jangan pernah ajak anak Anda untuk melakukan kegiatan ini. Kegiatan yang pertama adalah kegiatan yang terlalu berfokus pada kompetisi dan juga hasil. Kegiatan yang hanya mengukur keberhasilan melalui kemenangan dan juga prestasi dapat menyebabkan rasa cemas dan juga rasa stres yang berlebih pada anak. Jika anak selalu merasakan tekanan untuk menang, akan berakibat pada penurunan rasa kepercayaan diri yang mereka miliki. Selain itu, minatnya pun juga akan hilang. Contoh dari kegiatan ini adalah suatu sanggar tari yang sifatnya kompetitif, di mana sanggar ini hanya menilai keberhasilan berdasarkan jumlah piala dan juga medali yang mereka raih. Kegiatan selanjutnya adalah kegiatan yang mengabaikan minat anak. Apa sih maksudnya? Jika kegiatan anak dipilih hanya berdasarkan tren atau hanya karena pilihan orang tua, hal ini bisa menyebabkan anak menolak kegiatan tersebut. Memaksakan kegiatan yang tidak diminati oleh anak akan berpotensi untuk menurunkan motivasinya. Selain itu juga akan menumbuhkan perasaan-perasaan negatif terhadap berbagai proses belajarnya. Kegiatan selanjutnya adalah kegiatan dengan tuntutan fisik yang sifatnya berlebihan. Kegiatan olahraga yang membutuhkan tingkat kebugaran yang sangat tinggi kadang dapat berdampak buruk bagi anak secara fisik apabila fisik anak dinilai belum siap. Selain itu, hal ini juga dapat meningkatkan risiko cedera pada anak. Salah satu contoh cedera adalah terkilir atau bahkan adanya potensi gegar otak. Selain itu, hal ini juga mampu menimbulkan kelelahan mental maupun secara emosional pada anak. Dan juga membuat anak merasa tidak mampu atau tidak percaya diri. Salah satu jenis olahraga adalah sepak bola. Lalu, mengapa sepak bola bisa berbahaya bagi anak? Sepak bola diyakini sebagai olahraga yang memiliki potensi cedera yang tinggi. Mengapa demikian? Karena pada sepak bola sering terjadi kontak fisik dan menyebabkan anak bisa terjatuh atau mengalami cedera lainnya. Contohnya terkilir atau mungkin dapat berpotensi pada gegar otak. Selain itu, tekanan psikologis dan juga kebutuhan untuk menang bisa menyebabkan stres dan juga kelelahan pada anak. Contohnya adalah berdasarkan pengalaman bahwa anak jika tidak memenangkan suatu kompetisi sepak bola akan merasa tertekan karena tidak mendapatkan hasil yang memuaskan atau merasa tidak dapat mengunggulkan atau merasa lebih unggul daripada teman-temannya. Contohnya adalah ketika anak mengikuti kompetisi sepak bola dan mengalami kekalahan. Pada saat tersebut, anak akan merasa secara emosional tidak stabil karena anak merasa kalah dan juga usaha yang telah mereka jalani terasa sia-sia. Selain itu, anak juga akan kehilangan percaya diri untuk memenangkan pertandingan-pertandingan selanjutnya. Kelas yang sifatnya tidak fleksibel dan juga tidak memberikan ruang untuk berpikir kreatif kepada anak dapat menghambat perkembangannya. Selain itu, hal ini juga berlaku loh untuk kelas seni maupun kelas musik, di mana guru mungkin menerapkan aturan atau metode yang sangat ketat, sehingga anak tidak diberi ruang untuk berpikir secara kreatif dan tidak dapat mengekspresikan apa yang mereka punya. Dan yang terakhir adalah kegiatan yang sifatnya membebani anak. Jika anak terlibat dalam beberapa kegiatan secara sekaligus, maka mereka mungkin tidak memiliki waktu untuk beristirahat, bermain, atau bahkan bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya. Hal ini dapat menimbulkan anak memiliki beban yang berlebih dan juga merasa kelelahan, sehingga berpotensi terhadap dampak negatif pada perkembangan mereka secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa contoh kegiatan yang mampu mendukung perkembangan anak. Yang pertama adalah kegiatan olahraga yang menekankan pada kesehatan dan juga kerjasama dalam tim. Seperti apa sih contohnya? Contohnya adalah kegiatan olahraga atletik, renang, voli, dan juga basket. Beberapa olahraga ini tidak hanya memperkuat otot, tetapi juga meningkatkan daya tahan,
koordinasi, dan juga keseimbangan. Selain itu, olahraga tim juga meningkatkan anak-anak untuk bekerja sama dan juga berkolaborasi. Yang terpenting adalah untuk perkembangan sosial yang mereka miliki. Aktivitas selanjutnya adalah aktivitas yang sifatnya kreatif. Contohnya adalah melukis, kelas musik, dan juga teater. Aktivitas ini dapat mendorong anak untuk mengembangkan imajinasi, kreativitas, dan juga mengekspresikan emosi yang mereka miliki. Melukis dapat membantu anak mengekspresikan pikiran, sedangkan musik dapat meningkatkan kemampuan pendengaran dan juga motorik halus yang mereka miliki. Aktivitas yang ketiga adalah pemrograman. Pemrograman dapat mengembangkan pemikiran logis, kreativitas, dan juga keterampilan dalam memecahkan berbagai masalah. Anak-anak akan diajarkan untuk menulis kode dan merancang algoritma untuk membuat situs web atau gamenya sendiri. Proses ini akan membentuk pendekatan secara terstruktur dalam menyelesaikan masalah. Selain itu juga dapat mempersiapkan mereka untuk menghadapi masa depan pada era digital. Dan yang terakhir, dapat melatih mereka untuk berpikir secara sistematis dan juga kreatif. Keterampilan apa saja yang dapat dikembangkan saat belajar pemrograman? Pemrograman akan mengajarkan anak-anak untuk memecahkan masalah, mengembangkan proyek, serta berpikir secara sistematis dan juga mencari solusi yang kreatif. Keterampilan ini tidak hanya bermanfaat untuk sekolah, tetapi juga bermanfaat pada kehidupan mereka, terutama di masa depan. Mengapa pemrograman dinilai lebih baik dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan tradisional lainnya? Pemrograman dinilai lebih baik dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan tradisional lainnya karena dalam pemrograman tidak ada resiko cedera fisik. Selain itu, pemrograman juga mengajarkan keterampilan-keterampilan yang nantinya akan sangat berguna terutama pada masa depan. Selain itu, pemrograman juga dapat mengembangkan keterampilan-keterampilan serta kreativitas yang jarang ditemui pada kegiatan-kegiatan yang sifatnya tradisional. Cari kursus yang menggabungkan dengan format pembelajaran yang menarik dan juga dengan metode berbasis permainan. Dukungan dari pengajar yang sifatnya profesional dan juga memberikan kesempatan bagi anak untuk mengekspresikan diri. Misalnya, sekolah pemrograman Algorithmics. Di Algorithmics, kami memiliki tujuan untuk membuat anak tertarik dan dapat membuat gamenya sendiri atau programnya sendiri. Melalui link di deskripsi, Anda bisa mendaftarkan anak Anda untuk mengikuti kelas pemrograman gratis dan lihatlah apakah kelas pemrograman ini cocok untuk anak Anda. Aktivitas yang keempat adalah belajar bahasa asing. Beberapa contoh bahasa asing yang bisa dipelajari adalah bahasa Inggris ataupun bahasa Spanyol. Belajar bahasa asing tidak hanya untuk mengembangkan kemampuan kognitif pada anak, tetapi juga dapat memperluas wawasan anak, mengenalkan budaya lain secara lebih baik kepada anak, dan juga dapat memperluas kesempatan anak untuk berkomunikasi secara baik di masa depan. Dan kegiatan yang terakhir adalah kelas menari yang fokusnya pada kesenangan, bukan tentang kompetisi. Contohnya adalah kegiatan menari tanpa tekanan untuk meraih hasil tertentu. Kelas menari ini akan membantu anak-anak untuk meningkatkan koordinasi, ritme, dan juga fleksibilitas. Selain itu, anak juga bisa menikmati waktu bersantainya dan menikmati gerakan tanpa harus merasa stres dari yang namanya persaingan. Bagaimana memilih aktivitas yang tepat untuk anak? Yang paling utama adalah Anda harus mempertimbangkan minat dan juga ketertarikan anak. Setelah itu, dapat kita cari tahu kegiatan apa yang paling bisa membuat anak Anda tertarik dan juga merasa bersemangat. Bagaimana cara mengetahui apabila suatu kegiatan tidak cocok untuk anak? Ciri-ciri yang pertama adalah kehilangan minat. Jika anak sudah tidak lagi ingin mengikuti suatu kegiatan, ini adalah sinyal pertama bahwa anak sudah tidak memiliki ketertarikan terhadap kegiatan tersebut.
Misal, jika sebelumnya dia menyukai kelas melukis, tetapi kini ia mengeluh bosan dan mencari alasan untuk tidak hadir pada kelas tersebut. Mungkin kelas tersebut sudah tidak menarik lagi bagi anak Anda. Ciri-ciri yang kedua adalah sering mengeluh lelah dan juga bosan. Jika anak sering mengeluh lelah ataupun merasa bosan setelah beraktivitas, ini juga bisa menjadi tanda bahwa beban atau bentuk aktivitas tidak sesuai dengan usia ataupun tidak sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Ciri-ciri yang ketiga adalah tidak nampaknya kemajuan ataupun sebuah pencapaian. Hal ini dapat dilihat jika anak yang rajin dalam berpartisipasi untuk berbagai kegiatan tetapi tidak menunjukkan kemajuan atau keberhasilan. Ini bisa jadi tanda bahwa lingkungan tersebut tidak mengembangkan keterampilan yang ia miliki. Selain itu, kegiatan tersebut mungkin terasa sulit atau juga tidak menarik bagi anak. Dan ciri-ciri yang keempat adalah tidak ingin membicarakan tentang kegiatannya. Hal ini dapat dilihat jika anak enggan berbagi cerita tentang pengalaman belajarnya atau apa saja yang ia alami di dalam kelas. Ini bisa jadi tanda bahwa mereka merasa tidak nyaman atau kurang tertarik dengan aktivitas yang mereka jalani. Apa saja tanda-tanda yang menunjukkan bahwa hobi anak malah membuatnya stres? Tanda yang pertama adalah suasana hati yang sering berubah. Jika setelah mengikuti kegiatan, anak pulang malah dalam keadaan kecewa, marah, ataupun lelah, hal ini bisa menyebabkan anak menjadi stres. Beban emosional yang berlebihan atau tuntutan akademis yang tinggi dapat berdampak negatif bagi kesehatan mentalnya. Tanda yang kedua adalah gejala fisik akibat stres. Gejala fisik akibat stres dapat terlihat ciri-cirinya seperti sakit kepala, sakit perut, ataupun merasa tidak nyaman pada tubuh bisa menjadi tanda-tanda stres. Oleh karena itu, hal ini akan semakin terlihat apabila gejala tersebut muncul pada hari-hari di mana kegiatan tersebut berlangsung. Tanda yang ketiga adalah gangguan tidur dan juga kehilangan nafsu makan. Perubahan dalam pola tidur dan juga pola makan adalah indikasi adanya anak mengalami stres. Jika anak merasa cemas dalam menghadapi kegiatan, ia mungkin mengalami kesulitan tidur atau bahkan kehilangan nafsu makan. Tanda yang keempat adalah rasa takut untuk mengikuti suatu kegiatan. Jika anak mulai merasa takut, merasa cemas, atau bahkan gelisah saat akan menghadiri suatu kegiatan, ini sudah jelas menunjukkan bahwa mereka telah mengalami stres. Tuntutan atau mungkin suasana dalam kegiatan tersebut mungkin terasa terlalu berat bagi anak. Apa yang harus dilakukan jika anak belum menunjukkan ketertarikan pada hal ataupun kegiatan tertentu? Hal yang pertama untuk dilakukan adalah mengeksplorasi berbagai aktivitas. Jika anak belum menemukan minatnya, maka berilah mereka kesempatan untuk mencoba berbagai jenis aktivitas. Contohnya olahraga atau aktivitas yang sifatnya kreatif maupun kegiatan yang sifatnya intelektual. Salah satunya adalah menghadiri kelas uji coba di berbagai tempat. Hal ini akan membantu anak memahami dan juga menemukan kegiatan yang mereka sukai. Yang kedua adalah amati minat anak dalam kehidupan sehari-hari. Terkadang anak menunjukkan minatnya melalui permainan dan juga aktivitas sehari-hari loh. Jika anak suka merakit mainan ataupun bermain robot, bisa jadi anak menyukai kelas pemrograman. Yang ketiga adalah jangan terburu-buru pada anak. Penting untuk tidak memaksakan anak dalam membuat pilihan. Berikanlah mereka waktu untuk mengeksplorasi diri. Minat mereka mungkin akan muncul di kemudian hari. Dan Anda dapat membantu mereka untuk menemukan aktivitas yang tepat. Yang keempat adalah stimulasi rasa ingin tahu anak serta ajak agar ia terlibat dalam kegiatan bersama. Anda dapat mengajak anak-anak untuk terlibat pada aktivitas bersama Anda. Contohnya bermain bersama, jalan-jalan ke museum, kelas memasak, atau berjalan-jalan di alam dapat membantu anak menemukan hal-hal yang memang benar-benar mereka sukai.
Yang paling penting adalah berbicara yang baik kepada anak, karena banyak orang tua yang melakukan kesalahan pada hal tersebut. Pada video sebelumnya, kami bersama seorang psikolog anak telah membahas hal-hal apa saja atau kata-kata apa saja yang bisa disampaikan kepada anak dan juga kata-kata seperti apa yang perlu dihindari untuk disampaikan kepada anak dan juga alasannya. Oleh karena itu, pastikan Anda menonton video tersebut dan juga link video tertera pada layar dan di deskripsi ya.